Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ibrahim. Saya dari kelas B sore. NPM saya 21621008. Di sini saya akan mempresentasikan tool-tool dari Microsoft Office 2019, tugas dari aplikasi komputer. Oke. Nah, pertama kita buka aplikasinya. Jadi di sini penjelasan sedikit, aplikasi Word ini adalah aplikasi pengolah kata atau untuk membuat dokumen. Nah, jadi dokumen-dokumen di sini nih contohnya kita membuat dokumen, mengedit dokumen dan mencetak dokumen. Nah, di sini saya masuk pada saat pertama ulang. Nanti tampilannya akan masuk seperti ini. Nah, di sini ada blank dokumen dan template-template dokumen yang lain yang sudah tersedia dari Word. Kemudian di sini ada resign. Resign ini untuk yang kita pada saat kita save atau tersimpan dalam Word itu sendiri. Nah, di sini kita masuk langsung ke blank dokumen. Oke. Nah, di sini ada tool-toolnya. Di sini ada menu. Menu yang paling atas ini terbagi lagi menjadi grup-grup. Nah, di sini ada di bawah ada pack. Pack ini halaman dan di sini ada words. Words ini untuk jumlah huruf atau karakter, berapa karakter huruf. Kemudian di sini ada 3 tampilan. Tampilan 1 seperti ini, tampilan 2 seperti ini atau normal. Kemudian tampilan 3 seperti ini atau kosong. Di sini juga ada zoom in, zoom out untuk memperkecil halaman dan memperbesar halaman. Oke, di sini kita menjelaskan langsung saja. Nah, di sini saya mulai dari menu home. Home di sini biasa disebut dengan rumah atau pada saat kita mengerjakan atau membuat dokumen, nah itu pasti kita kembali lagi ke home. Nah, di home di sini ada grup namanya grup clipboard atau grup di sini untuk paste. Paste di sini untuk menempel, cut menggunting, copy untuk copy halaman yang lain. Format painter nih untuk pada saat kita klik halaman tersebut, nah otomatis akan mengikuti format yang di atas. Kemudian di sini ada grup font. Nah, ini yang paling utama di sini grup font. Di sini ada untuk mengganti font suatu huruf atau karakter huruf. Kemudian di sini ada memperbesar huruf dan di sini ada tambahan memperbesar secara satu-satu, memperkecil. Di sini ada sentence atau di sini untuk membuat karakter kalimat tersebut huruf besar, huruf kecil. Di sini sentence case untuk huruf kecil saja, lowercase sama, uppercase untuk huruf besar capital H word untuk huruf depannya yang huruf besar dan seterusnya huruf kecil. Kemudian sama di sini juga kebalikannya. Kemudian di sini ada bold, italic. Bold ini untuk menebalkan huruf. Italic di sini untuk memiringkan sebuah tulisan. Kemudian ada underline atau garis bawah. Kemudian ada decrease atau sticker stroke untuk mencoret halaman. Kemudian ada akar pangkat bawah, script control atau control sama dengan. Kemudian ada kebalikannya lagi atau akar pangkat di atas atau superscript. Nah, di sini ada text effect untuk membuat efek suatu teks. Kemudian di sini ada font color, di sini untuk warna teks. Kemudian masuk ke grup kedua, grup ketiga. Di sini ada paragraf. Di sini ada bullets atau untuk menanda suatu kalimat di depan. Kemudian ada numbering. Numbering sini untuk memberi penomoran suatu kalimat. Kemudian di sini ada multi-level list. Ini untuk membuat dia bertingkat seperti 1 dan seterusnya. Kemudian di sini ada tab kiri untuk ke belakang atau decrease indent, ada increase indent untuk ke depan. Kemudian di sini ada rata kiri right, rata tengah justify, rata kanan right, dan kemudian rata kiri kanan itu disebut justify. Mohon maaf, yang tadi itu disebut dengan center atau rata tengah. Kalau ini rata kiri kanan justify. Kemudian di sini ada jarak antara paragraf atau kalimat. Kemudian ada di sini pewarnaan atau shading. Kemudian ada border di sini untuk
membuat atau menghilangkan garis dalam suatu dokumen. Di sini ada show height, ini untuk melihat di sini ada berapa enter. Kalau contoh sebagai berikut, ada di sini bisa kelihatan. Nah, lanjut, kemudian di sini ada styles. Nah, ini jarang digunakan karena ini untuk membuat suatu teks atau untuk variasi atau style lah. Kemudian di sini ada editing. Editing di sini untuk membantu kita mencari fin, mencari kalimat, replace, mengganti kalimat tersebut atau sesuai dengan apa yang kita ketik. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada select. Select ini sama seperti kita memblok. Masuk ke menu kedua. Nah, menu kedua di sini insert. Insert ini bisa diartikan sebagai kita memasukkan sebuah objek atau gambar atau subpage. Nah, di sini yang biasa kita gunakan itu memasukkan tabel sebagai contoh ya. Di sini page, di sini ada tabel. Nah, ini tabel seperti contoh, ini kita geser bisa ke kiri dan ke kanan, kolom dan baris. Nah, ini apabila kita mempunyai banyak tabel seperti contoh ini kan maksimal 8, lebarnya juga 10. Nah, kita pilih insert tabel. Nah, di sini kita bisa masukkan berapa kolom dan berapa baris. Nah, setelah itu oke. Nah, otomatis akan membuat kolom sebagai berikut. Nah, mungkin yang penting-penting yang saya jelaskan karena yang lain percuma dijelaskan karena nanti tidak digunakan. Kemudian di sini picture, memasukkan gambar bisa melalui online atau melalui device kita atau di dalam folder kita. Di sini kemudian ada subpage, objek yang berbentuk garis yang menyambung. Nah, itu saja yang biasa digunakan. Kemudian di sini yang biasa kita gunakan juga itu ada screenshot. Di sini dia masuk di grup Illustrator. Nah, ini untuk masukkan gambar dan lain-lain. Kemudian di sini ada media atau masukkan video, tapi ini jarang digunakan. Di sini ada hyperlink. Hyperlink ini untuk membuat link seperti pada saat kita pencet link pada halaman 1 bisa lari ke halaman 3 secara otomatis. Itu namanya di group links. Komen ini bisa membuat komen di dalam dokumen. Terus ada header footer. Nah, header footer ini kalau header itu biasa disebut dengan tulisan kecil di atas paragraf. Nah, kalau footer ini tulisan kecil di atas paragraf atau penanda di suatu buku. Nah, seperti contoh header sebagai berikut, bisa di atas bagian kiri, ada di tengah, kanan, kemudian dan lain-lain. Di sini footer, di sini biasa dibuat untuk halaman di bawah, tulisan kecil di bawah. Nah, di sini ada page number untuk membuat halaman. Nah, di sini saya tidak bisa contohkan satu-satu karena durasinya nanti akan panjang, jadi hanya menjelaskan tool-toolnya saja. Kemudian di sini ada teks seperti text box. Text box ini untuk membuat teks di dalam box dan bisa dihilangkan garisnya. Kemudian ada word art. Word art ini seperti kita membuat sebuah tulisan yang bervariasi atau teks yang bervariasi seperti judul. Nah, kemudian seperti cover di buku. Nah, itu menggunakan word art. Nah, kalau drop cap ini kita seperti kita lihat contohnya di koran. Nah, kalau di koran kan kita lihat ada tulisan kecil di depan paragraf, entah itu dia 3 paragraf dan sebagai lain-lainnya. Nah, ini digunakan untuk kita membuat teks di depan paragraf. Nah, ini contohnya sebagai berikut. Kita bisa lihat contohnya di koran-koran atau majalah dan lain-lain. Nah, kemudian di sini lanjut ke simbol. Nah, simbol di sini seperti kita membuat macam contoh rumus matematika itu. Nah, bisa membuat simbol di sini. Nah, ada simbol binomial theorem dan lain-lain. Kalau dijelaskan nanti panjang. Kemudian ada simbol yang kedua itu simbol seperti dolar atau simbol lain-lain. Seperti berikut ya, lebih kecil dari, sama dengan dari. Nah, kemudian masuk ke draw. Draw ini kita seperti contohnya seperti di atau seperti di kita membuat suatu objek, kita garis dia. Di sini ada penggaris, di sini ada pensilnya dan lain-lain. Nah, ini jarang digunakan. Kalau mau bagus itu biasa mereka menggunakan Photoshop, CorelDRAW dan lain-lain untuk membuat gambar-gambar Illustrator dan vektor atau layer-layer. Kemudian di sini ada desain. Ini seperti sama halnya seperti menu home di style. Nah, ini jarang digunakan. Kemudian ada layout. Layout di sini untuk mengatur sebuah
dokumen kita seperti kiri kanan, marginsnya. Di sini margins namanya. Nah, ini mengatur kiri kanan, atas bawah, atau jarak antara kiri dan kanan di dalam sebuah kalimat. Nah, ini dicontohkan, cuman kita di sini tidak ada kalimat. Kemudian ada orientation. Orientation ini untuk membuat kertas kita apakah portrait apa landscape. Nah, kalau portrait itu dia tegak lurus. Kalau landscape dia berbaring. Nah, itu ada dua tipe jenis kertas, atau landscape atau portrait. Kemudian di sini size. Size ini kita mengatur ukuran kertas kita. Nah, kebanyakan di Indonesia itu mereka menggunakan kertas A4 atau berfotofolio. Nah, di sini kita biasa gunakan hanya A4. Kalau F4 itu biasa menggunakan letter. Nah, settingannya secara otomatis sudah ada. Nah, bisa dicari juga di more paper size untuk mengatur. Sebagai contoh, kita membuat undangan atau apa lain-lain, kita bisa mengatur ukurannya sendiri. Di sini ada width, lebar, height, tinggi. Oke, mungkin itu saja. Kemudian di sini ada bricks. Bricks ini untuk lompat halaman. Line number nih sama halnya seperti kita membuat page number. Kemudian di sini ada grup paragraf dalam layout. Nah, ini seperti tadi mengatur spasi, jarak kiri dan kanan kertas, atas bawah. Nah, di sini ada arrange. Arrange ini ini kayaknya pada saat kita masukkan sebuah objek gambar. Nah, itu kita bisa mengatur posisinya. Sebagai contoh di sini coba saya masukkan gambar, di insert di pictures. Ini hanya contoh ya. Nah, di sini saya masukkan gambar ini. Nah, ini ada formatnya langsung. Nah, itu sama seperti yang tadi di layout. Formatnya sama seperti ini. Nah, coba di sini saya contohkan untuk masukkan gambar saja. Di sini ada correction untuk mengatur cahaya suatu gambar, remove background untuk menghapus background, color di sini untuk beri warna sama kayak correction. Kemudian di sini ada tambahan-tambahan jarang digunakan juga. Kemudian di sini ada picture style atau mengatur jenis bingkainya. Nah, di sini ada banyak bingkai yang disediakan oleh Word, bisa dicoba nanti masing-masing. Kemudian di sini ada picture effect, seperti mengatur shadow dalam suatu gambar kiri kanan, glow cahaya, soft edge ini untuk mengatur halus kiri kanan. Nah, ini kalau jelaskan panjang, lompat saja. Di sini ada posisi, ini yang paling penting. Nah, ini kita bisa mengatur posisi. Seperti contoh, kita membuat suatu kalimat, kita pengen gambarnya di kiri, nah itu bisa kita atur di sini. Nanti dicoba-coba. Kemudian warp text ini yang paling penting. Ini seperti kita, ini maksudnya kayak macam tadi posisi, tapi ini kita lebih luas. Contohnya square ini di atas tulisan dan di bawah tulisan. Title ini di tengah-tengah tulisan, kiri kanan dan di atas. Kemudian stroke ini di bawah atau di atas tulisan. Top bottom ini di atas atau di bawah tulisan sama. Nah, yang paling biasa digunakan tuh behind the, in front the text. Nah, ini di atas tulisan. Nah, ini kita bisa leluasa menggeser suatu gambar di atas tulisan kan, bisa digeser ke kiri ke kanan. Nah, ini paling banyak digunakan. Nah, di sini ada align, ada rotate, sini mengatur posisinya. Ada group ini memotong, ini bisa dicoba di sini height dan width. Kemudian kita lanjut tadi sampai di layout ya, pengaturan kertas. Nah, ini sama seperti halnya dengan ini, ada warp text juga sama posisi juga. Kemudian sini masuk reference. Reference ini mungkin bagi saya mungkin jarang digunakan ya, karena ini untuk mencari referensi-referensi yang ada di Word. Nah, ini lompat saja, kita masuk ke my links. My links di sini kita membuat surat berantai, atau seperti contoh kita kalau membuat undangan kan kita memakai ini ya, copy satu-satu. Nah, itu sangat lama. Tapi kalau kita memakai my links, nah itu kita bisa membuat undangan dalam jangka waktu yang cepat. Itu bisa dibuat nanti kalau praktek agak lama. Di sini aja jelaskan sedikit saya itu membuat surat berantai atau undang-undangan yang banyak. Kita buat tabelnya, kemudian kita select reference, cari tabelnya di sini existing list. Nah, di sini tipe new list ini untuk kita membuat tabelnya baru. Kalau as ini kita mencari tabel yang kita sudah buat di tabel seperti contoh di Excel atau di Word. Kemudian lanjut. Nah, setelah itu kita lanjut di sini ya, finish merge cells. Nah, otomatis nanti suratnya kita akan menjadi contoh 100 tabel, mungkin akan 100. Kemudian review di sini pengaturan atau pengaturan tampilan dalam Word.
Nah, ini bisa diutak-atik sendiri oleh teman-teman, mungkin bisa diatur oleh teman-teman nanti. Nah, di sini ada menu tambahan seperti language, ada proofing, ada lain-lain ya. Kemudian di sini ada view. Oh, kalau review ini maaf tabel balik. Kalau view ini yang tampilan, kalau review ini seperti referensi juga. View ini untuk tampilannya kita, seperti kita menghilangkan Nah, penggaris, menampilkan penggaris, menampilkan garis kotak-kotak. Nah, itu dan lain-lain. Ini mungkin jelaskan sedikit saya di sini karena ini mungkin bisa diotak-atik oleh teman-teman. Kemudian ada help sini. Ini untuk macam kita membuat suatu masukan kepada Word atau memberi pendapat tentang aplikasi Word. Nah, mungkin sampai di sini bagi teman-teman, karena kalau kita jelaskan terlalu banyak itu akan makan waktu yang banyak, jadi mungkin tools-tools yang sering digunakan aja. Oke, terima kasih. Kesimpulan mungkin mohon maaf tadi kelupaan sedikit karena terlalu serius, jadi mungkin kesimpulan mungkin bagi teman-teman itu kalau mungkin jelaskan yang mungkin digunakan, saya percuma kita jelaskan yang panjang-panjang tapi ujung-ujungnya tidak digunakan ya, itu sama saja kita menjelaskan hal-hal yang kosong. Oke, begitu saja mungkin dari saya, sekian. Mungkin mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin salam buat yang kasih tugas saja. Terima kasih. Yoi, berapa menit ini?